Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Talaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah sendiri dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan shofar, trompet, tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Talaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Apabila ada pertanyaan, saudara dapat mengajukannya ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani She'erit Rivka. Dalam bahasa Ibrani dieja Shin Alef Resh Yud Taf, dibaca She'erit, artinya kaum yang tersisa. Resh Bet Kuf He, dibaca Rivka, nama anak Betuel, istri Yitzhak. She'erit Rivka, yang tersisa Rivka, bagian kedua. Kejadian 24 ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Rivka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Eliezer, utusan Abraham untuk mencari jodoh bagi Ishak, berdoa agar mendapatkan gadis pasangan Ishak yang tepat. Ia meminta tanda, seorang gadis yang ramah dan terbuka kepada dirinya sebagai orang asing di daerah itu. Torah Mose menulis, sebelum ia selesai mengucapkan permohonannya, Rivka sudah muncul. Luar biasa. Ini merujuk Rivka muncul di hadapan Eliezer sebagai jawaban doa. Rivka diantar Tuhan Abraham untuk menjumpai Eliezer yang sedang menanti tanda dari Adonai Elohim. Datangnya Rivka ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yotset yang artinya keluar, dan ini menggambarkan tindakan Rivka sebelum bertemu dengan Eliezer, pelayan Ishak. Terjemahan Indonesia memakai kata datang. Sebaliknya, Yotset yang berarti keluar sebenarnya membuka tabir keadaan Rivka itu sendiri. Betuel, ayah Rivka, adalah seorang penyembah berhala. Kata Ibrani Yotset atau keluar menunjukkan bahwa Rivka keluar dengan menerobos penghalang spiritual yang ada di lingkungan keluarga ayahnya untuk menemui calon mempelai pria yaitu Ishak. Di sini kita melihat betapa pentingnya doa Eliezer yang memohon Adonai Elohim mempertemukannya dengan gadis yang tepat bagi jodoh Ishak. Di pihak lain, Rivka melakukan suatu perjuangan untuk keluar dari lingkungan kuasa kegelapan. Jelas Rivka dipimpin Tuhan keluar dari lingkungan penyembah berhala dengan campur tangan Tuhan. Di samping itu, kata Ibrani terem yang diterjemahkan sebagai sebelumnya menunjukkan bahwa Rivka keluar dengan segera untuk mempercepat pertemuan tersebut. Ramat, seorang komentator Torah, menjelaskan kata Yotset yang berarti keluar juga merujuk bahwa Rivka keluar dari hakefer atau kuburan dan dari tumah atau keadaan kotor tempat dia dilahirkan untuk mengangkat dirinya agar terhubung dengan haboker atau pagi-pagi hari atau terang kesucian. Dengan pemahaman ini kita melihat bahwa keluarnya Rivka menemui Eliezer merupakan tindakan rohani yang dipimpin Elohim Abraham, bukan sekedar kebetulan secara jasmania. Rivka sendiri harus dibangkitkan dari kubur sebelum mengambil perannya secara penuh. Intinya, Rivka harus dilahirkan kembali dan dibangkitkan dari kematian sebelum menjalankan amanat agung bagi dirinya sendiri. Rivka harus melalui proses kebangkitan pribadi sebelum memenuhi perannya sebagai ibu dalam proses melahirkan generasi perjanjian melalui Yakub. Di dalam nama Rivka ada rahasia besar perjalanannya untuk menjadi kaum yang terpisah, yang disebut She'erit, kaum yang tersisa, remnant. Disebut kaum yang tersisa atau remnant karena merupakan kaum yang lebih sedikit jumlahnya alias sisa.
Mayoritas bangsa-bangsa non-Yahudi umumnya memilih penyembahan ilah-ilah lain yang bukan Adonai Elohim yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakov. Hanya sedikit yang memilih untuk menyembah Adonai Elohim dengan merapat kepada para nabi, para rasul, dan umat Israel. Dan karena itu mereka disebut seerit atau kaum yang tersisa atau remnant. Sampai di sini kita coba melihat pola kiasan Rivka dalam hubungan antara bangsa-bangsa dengan Benai atau Bani Israel. Sebuah pola yang belum dikenali bangsa-bangsa, karena umumnya Kristen bangsa-bangsa mengenal kisah Sarah, Ruth, dan Esther. Tetapi Rivka hanya dikenal dalam proses lamaran yang sepertinya sederhana dan mudah saja. Ya benar, tetapi melalui proses lamaran Rivka yang terlihat sederhana, kita melihat hubungan antara Benai Israel dan bangsa-bangsa secara horizontal. Melalui Abraham, Tuhan menjanjikan keturunan yang akan memberkati semua kaum di bumi. Keturunan itu adalah bangsa Israel yang memberikan Mesias bagi semua bangsa di bumi. Mesias datang dari bangsa Israel. Karena itu Israel sebagai bangsa tidak dapat digantikan oleh bangsa manapun, termasuk oleh gereja bangsa-bangsa. Ya, tetapi di lingkungan agama Kristen ada pengajaran yang disebut replacement theology alias ajaran pengganti yang menyebutkan bahwa bangsa Israel sudah digantikan oleh gereja Kristen bangsa-bangsa. Bagaimana pandangan kaum Mesianik tentang hal ini? Komen saya singkat saja ya. Kalau replacement theology benar, maka harus dapat dibuktikan lebih dahulu bahwa Adonai Elohim Israel sudah membatalkan perjanjian Abraham. Sesuatu yang tidak pernah dapat dibuktikan dalam seluruh kitab suci Alkitab oleh siapapun. Rasul Rabi Shaul Paulus bahkan memakai perjanjian Abraham dalam surat Galatia untuk merujuk bahwa Mesias Yeshua merupakan penggenapan perjanjian Abraham. Dalam garis perjanjian, Ishak anak Abraham merupakan keturunan pertama yang mengarah kepada bangsa Israel. Sehingga dalam kiasan ini, Ishak merujuk kepada bangsa Israel atau umat Yahudi. Dan bila Ishak hendak dikaitkan dengan Mesias, maka Mesias yang merupakan bagian integral dari Israel juga tak dapat dipisahkan dari Israel. Rivka, anak Betuel, penyembah berhala, merujuk kepada bangsa-bangsa yang dipanggil keluar untuk bergabung dengan Ishak yang menggambarkan Israel, agar menjadi penyembah Adonai Elohim sesembah Abraham. Menarik, sudah ada Ishak yang merujuk pada bangsa Israel, dan Rivka yang merujuk pada bangsa-bangsa yang akan bergabung kepada Israel. Tetapi bagaimana dengan Eliezer? Eliezer sebagai utusan Abraham berada di pihak Ishak, berperan untuk membawa Rivka kepada Ishak. Dalam model kiasan ini, Eliezer merujuk pada kaum Yahudi Mesianik yang merupakan bagian dari Israel atau umat Yahudi, namun mempunyai juga kesamaan dengan orang percaya bangsa-bangsa. Yahudi Mesianik merupakan penengah atau jembatan antara Yahudi dan orang percaya bangsa-bangsa. Yahudi Mesianik percaya Yeshua sebagai Mesias Yahudi dan memelihara pengajaran Torah. Dengan keyakinan ini, kaum Yahudi Mesianik lebih merupakan bagian dari umat Yahudi yang mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan kekristenan modern abad 21. Kesamaannya, mereka mempercayai Yeshua adalah Mesias ilahi. Perbedaannya, mereka melakukan Torah dengan menaati perintah Sabat mulai Jumat petang sampai Sabtu petang dan menaati perintah makan kosher tanpa babi dan udang dalam menu mereka. Di abad pertama, model keyakinan yang disebut Yahudi Mesianik sekarang merupakan model keyakinan para murid Yeshua yang disebut oleh para rasul seperti Yakov, Simon Kefa, Yohanan, dan Saul Paulus. Apakah kekristenan abad 21 sama dengan Kristianoi di abad 1? Harus dikatakan tidak persis sama. Kekristenan berubah sesudah abad pertama. Makin lama makin menjauhi ajaran kelompok kontrolnya, ajaran para rasul Yahudi. Bagaimana sebenarnya posisi ajaran para rasul di abad pertama? Apakah sama dengan pengajaran di lingkungan Kristen di abad 21? Tidak persis sama. Ada yang sama tetapi ada juga yang berbeda. Dalam hal Yeshua sebagai Mesias ilahi boleh dikatakan sama. Namun dalam hal gaya hidup Torah sama sekali berbeda.
Bahkan kekristenan abad 21 memandang Yudaisme sebagai lawan, padahal kekristenan lahir dari Yudaisme. Ironis memang, tetapi ini yang terjadi. Yang dipenuhi Roh Kudus semuanya murid-murid Yahudi Mesias Yesua. Yang hadir di sana semuanya orang Yahudi dan atau setidaknya bangsa-bangsa penganut Yudaisme atau disebut proselit. James Dunn, profesor perjanjian baru pada Durham University, Inggris, dalam bukunya Unity in Diversity in New Testament halaman 255 mengatakan sebagai berikut. Dalam pencurahan Roh Kudus yang dicatat dalam Kisah Rasul 2, semua orang percaya menerima Roh Kudus. Saat itu orang-orang dari semua bangsa di bumi berkumpul di sana, tetapi mereka semua adalah orang-orang Yahudi dan proselit. Dengan kata lain, mereka bukan orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang berkomitmen pada Yudaisme, dan meskipun mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan sudah bangkit dari kematian, ini tidak mengubah kedudukan atau pandangan mereka sebagai orang Yahudi. Mereka terus mematuhi hukum Taurat tanpa diragukan. Semua hukum Yahudi, 613 perintah yang diberikan kepada Mose. Mereka tidak memandang tradisi, mereka memakai perkataan dan perbuatan Yesus dengan cara yang memusuhi Torah. Dalam pemahaman mereka, tidak ada pengajaran Yesus yang dipandang menolak hukum Torah. Dan tidak sedikit orang yang menjadi sekte Yesus tetap menjadi orang Farisi. Kisah Rasul 21 ayat 20. Singkatnya, dan berkata bahwa komunitas rasuli paling awal jelas sama sekali tidak merasa diri mereka sebagai agama baru yang berbeda dari Yudaisme. Hal ini sangat penting. Hari ini setelah 2000 tahun tradisi Kristen, kita menganggap Kristen dan Yudaisme sebagai agama yang benar-benar terpisah dan independen. Tetapi sebenarnya komunitas paling awal sesudah Yesus naik ke surga adalah komunitas Yahudi yang hidup dengan gaya hidup Yahudi dan kepercayaan Yahudi. Tidak ada garis batas yang ditarik antara mereka dan sesama orang Yahudi. Mereka melihat diri mereka sebagai orang Yahudi yang lengkap, sebagai awal dari Israel akhir zaman. Bagi mereka, otoritas Yahudi tidak dilihat sebagai sesuatu yang berbeda dari diri mereka sendiri. Orang-orang Kristen mula-mula bukan hanya orang Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka terus menjadi orang Yahudi yang cukup ortodoks. Mereka bukan Yahudi liberal, mereka bukan Yahudi murtad, mereka adalah Yahudi berkomitmen yang sangat tradisional. Perhatikan, mereka inilah kelompok yang menjadi cikal bakal kekristenan. Kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai Mesias yang bangkit dan kepercayaan mereka pada hari-hari terakhir itu telah tiba, merupakan sedikit penanda keunikan mereka yang membedakan mereka dari mayoritas sesama orang Yahudi. Jelas, secara historis, memang kekristenan awal merupakan bagian dari Yudaisme. Para rasul seperti Petrus dan Paulus tetap ada dalam Yudaisme abad pertama dan tidak pernah menjadi Kristen modern seperti yang kita kenali di abad 21 ini. Yang disebut Kristen adalah murid-murid di Antioquia, Syria, di luar Israel. Baik juga kita membaca bagian ini dalam Kisah Rasul 11 ayat 25-26 agar lebih jelas konteksnya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas dan Paulus datang ke Antioquia di Syria di luar Israel. Mereka mendapat sambutan yang baik. Banyak orang non-Yahudi percaya kepada pemberitaan mereka tentang Yeshua. Di Antioquialah murid-murid disebut Kristianoi atau Kristen. Pertanyaannya, siapa yang disebut murid-murid itu? Murid-murid di dalam ayat ini dipastikan merujuk kepada banyak orang-orang Greko-Roman yang menjadi percaya. Ini bukan merujuk kepada orang percaya Yahudi, karena di situ hanya ada 2 orang Yahudi, yaitu Barnabas dan Paulus sebagai pengajar. Para murid mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang percaya. Mereka berbahasa Yunani Romawi. Karenanya istilah Yunani Kristianoi ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi sebagai penutur bahasa Gerika.
Jelas Kristianoi merujuk kepada bangsa-bangsa yang percaya dan bukan kepada orang Yahudi. Dalam Kekaisaran Romawi abad pertama, kepercayaan Yudaisme diterima sah oleh Kekaisaran Romawi. Jadi kepercayaan kaum Kristianoi, Kristen pada abad pertama adalah sama dengan kepercayaan para rasul yang mengajar mereka. Kristianoi abad pertama merupakan bagian dari Yudaisme abad pertama. Boleh dikatakan Kristianoi abad pertama lahir dari rahim Yudaisme. Kristen abad pertama adalah anak Yudaisme abad pertama. Namun mulai abad kedua dan seterusnya sampai abad keempat dengan konsili Nicea di bawah pengaruh Kaisar Konstantinus, kekristenan memisahkan diri dan berseberangan dengan Yudaisme. Ada pemikiran di lingkungan Kristen bahwa Yudaisme itu bersifat legalistik, work-based salvation, keselamatan karena kerja. Apakah benar demikian? Ini pengamatan yang kurang lengkap. Pandangan ini muncul dari Protestanisme yang selama berabad-abad melihat Yudaisme dengan cara yang sama seperti gerakan reformasi melihat Katolik Roma abad pertengahan sebagai Pelagianisme, semacam agama swadaya, sebuah agama yang mengatakan jika Anda melakukan ini dan itu, maka Anda akan pergi ke surga dan setidaknya keluar dari api penyucian lebih cepat. Lalu dengan cara yang sama pandangan ini diterapkan kepada Yudaisme, padahal sesungguhnya Yudaisme sama sekali tidak seperti itu. Profesor E.P. Sanders dalam bukunya Paul and Palestinian Judaism membuat alasan yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa di bawah semua perintah yang dipahami para rabi terdapat pemahaman yang kuat tentang perjanjian, bahwa adalah Tuhan sendiri yang telah menetapkan perjanjian dengan Israel melalui perjanjian Abraham. Alasan untuk melakukan semua perintah bukanlah untuk mendapatkan status sebagai anggota perjanjian, tetapi untuk menyatakan dan berterima kasih kepada Tuhan atas status sebagai anggota perjanjian itu. Dan sampai di titik ini, gerakan Protestanisme pun harus mengatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa menjalani kehidupan Kristen yang bermoral bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena rasa berterima kasih dan karena cinta sebagai ungkapan iman dan bukan sebagai cara mendapatkan keselamatan. Jadi, dengan pemahaman yang seimbang kita justru melihat kesamaan prinsip dasar antara Yudaisme dan kekristenan. Rasul Rabi Shaul Paulus menegaskan dalam surat-suratnya, khususnya surat Galatia, bahwa pengampunan didapat karena iman kepada Yesua HaMasiah. Dan ini dijadikan doktrin dalam kekristenan. Sementara dalam Yudaisme, lebih ditekankan hubungan perjanjian Abraham. Bukankah ini merupakan perbedaan prinsip yang menegaskan kedua agama ini berbeda? Mari kita bahas dengan membaca Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Untuk apa Kristus mau melakukan itu? Orang Kristen akan menjawab untuk penebusan, yaitu pengampunan orang berdosa. Yesua menjadi kutuk karena dosa kita, sementara kita yang berdosa dibebaskan mendapat pengampunan atas pengorbanan Yesua. Pengertian ini didasarkan atas prinsip Torah. Orang berdosa secara pribadi yang seharusnya menanggung hukuman digantikan oleh korban binatang yang harus mati disembelih. Namun jawabannya bukan hanya satu. Jangan berpikir linier tetapi siklis. Rabi Shaul melihat lebih luas dan bukan hanya dari perspektif pribadi. Ini ditulisnya dalam ayat berikutnya, Galatia 5 ayat 16. Yesua HaMasiah, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Perhatikan, alasan Yesua mati di salib menanggung kutuk dosa bangsa-bangsa adalah agar berkat Abraham yang terdapat dalam perjanjian Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa. Apa bedanya kedua jawaban ini? Pemahaman Yesus mati di salib menanggung kutuk bagi kita untuk tujuan penebusan itu bersifat vertikal, hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan alasan yang ditulis Paulus dalam ayat ini adalah agar berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini menunjukkan hubungan horizontal
antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Dan ini merupakan ide revolusioner dari Roh Kudus kepada Saul Paulus sebagai rasul kepada bangsa-bangsa lain. Mengapa disebut revolusioner? Dalam pengertian orang Yahudi, berkat Abraham hanya ada di lingkungan Yahudi. Jadi dengan kematian Yesua di salib, berkat Abraham diperluas secara horizontal untuk mencapai kepada bangsa-bangsa lain, bukan hanya ada di lingkungan orang Yahudi. Jadi kematian Yesua di salib bukan hanya bersifat vertikal, menghubungkan manusia dengan Bapa Surgawi, tetapi juga bersifat horizontal, guna menjangkau bangsa-bangsa dengan perjanjian Abraham, agar berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain juga. Perhatikan, perjanjian Abraham merupakan berkat dan landasan bagi bangsa Israel. Tetapi tapi dalam perjanjian yang sama, berkat bagi Israel akan sampai kepada bangsa-bangsa juga. Bagaimana caranya? Memakai Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain dengan memberi Mesias Israel kepada dunia, yaitu Yeshua. Tetapi kapan tepatnya berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa lain? Rabi Saul Paulus dengan jelas mengatakan melalui kematian Yeshua yang menanggung kutuk bagi kita. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain juga. Mengapa melalui kematian Yesua? Karena hanya melalui kematian Yesua keduanya dipersatukan menjadi satu manusia baru dalam Yeshua HaMashiach, seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mengapa salib Mesias menjadi titik penting bagi penyebaran berkat Abraham yang sebelumnya hanya ada di lingkungan Israel, dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain juga? Melalui salib Mesias, Israel dan bangsa-bangsa dipersatukan agar oleh persatuan itu berkat yang sebelumnya hanya ada pada umat Israel dapat dinikmati juga oleh bangsa-bangsa lain. Ini didasarkan pada penjelasan Rav Shaul pada Efesus 2 ayat 16-19. Untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Elohim oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, yaitu umat bangsa-bangsa, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, yaitu umat Yahudi. Demikianlah kamu, yaitu bangsa-bangsa, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, yaitu Israel, dan anggota-anggota keluarga Elohim. Luar biasa berkatnya. Melalui Mesias Yeshua, bangsa-bangsa yang jauh sudah menjadi dekat bersama umat Yahudi sebagai umat Tuhan. Bangsa-bangsa yang dipersatukan dengan Israel dalam Mesias Yeshua, inilah yang disebut Se'erit Rivkah, kaum tersisa dari bangsa-bangsa yang dipersatukan dengan umat Israel dalam Mesias Yeshua. Tetapi bukankah kebanyakan orang Yahudi belum melihat Yesua sebagai Mesias? Bagaimana kita dipersatukan dengan mereka? Di abad pertama, keduanya Yahudi dan bangsa-bangsa sudah dipersatukan seperti yang tertulis dalam Kitab Kisah Rasul dan dijelaskan oleh Profesor James Dunn. Bagaimana dengan di abad 21 ini? Di abad 21, baru Hashem, Adonai Elohim sudah membangkitkan kaum Yahudi Mesianik di lingkungan Yahudi. Mereka inilah yang mewakili umat Yahudi yang dipersatukan dengan orang percaya bangsa-bangsa menjadi manusia baru dalam Mesias Yeshua. Dalam kiasan peminangan Rivkah, Messianic Jew ini berperan sebagai Eliezer, dan kita orang percaya bangsa-bangsa berada di pihak Rivkah dengan berperan sebagai Se'erit Rivkah, kaum yang tersisa Rivkah yang dipersatukan dengan Ishak, umat Yahudi yang percaya. Ya, inilah model hubungan Yahudi dan Kristen yang inklusif diperlukan di akhir zaman. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan menyelenggarakan konferensi Mesianik pada tanggal 25 sampai 27 Agustus di Hotel Century Park Senayan, Jakarta dengan tema
panggilan kepada yang tersisa dari bangsa-bangsa kembali pada akar bersama iman kita. Sesudah narasi ini, kita akan mendengar lagu rohani Jew and Gentile, One in Messiah, One in Yeshua oleh penyanyi Yehudi Mesianik Joel Chernoff. Yahudi dan bangsa-bangsa satu dalam kasih Mesias Yeshua. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. One in Messiah, one in Yeshua's love. Help us, Father, to love one another with humble hearts, forgiving each other. Heal our wounds, bind us together, so the world might believe. Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. One in Yeshua's love. Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua, one in the olive tree. Jew and Gentile, one in Messiah, one in Yeshua's love. Help us, Father, to love one another with humble hearts, forgiving each other. Heal our wounds, bind us together, so the world might believe. Jew and Gentile,